Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Chandra. Di video kali ini aku mau ngebahas lebih lanjut tentang beasiswa LPDP. Pasti kamu tahu lah ya tentang beasiswa LPDP ini yang sekarang tuh lagi digandrungi oleh orang-orang Indonesia yang ingin melanjutkan studi S2 maupun S3. Jadi di video ini tuh aku tidak ngebahas tentang basic steps yang harus teman-teman ambil ketika mengikuti LPDP. Karena untuk hal-hal tersebut sudah banyak dibahas oleh teman-teman kita yang lain, baik di website maupun di YouTube juga. Nah, di sini tuh aku cuma ngasih tahu beberapa tips yang menurutku penting teman-teman ketahui. Karena semenjak aku bikin videoku yang pertama tentang kuliah di New Zealand, banyak teman-teman yang bertanya by FB gimana sih cara mendapatkan LPDP, apa tips and triknya, dan sebagainya. Jadi kali ini aku mau membahas tentang beberapa hal tersebut. Nah, langsung saja ya. Poin pertama yaitu teman-teman harus menguasai essay yang teman-teman tulis. Jadi kalau teman-teman ikut LPDP tahu lah ya, harus nulis 3 essay. Nah, apa yang kamu tulis di essay tersebut harus kamu kuasain. Karena pada saat tes wawancara nanti, kebanyakan pertanyaan diambil dari essay tersebut. Yang lainnya juga diambil dari CV sih. Jadi jangan sampai apa yang teman-teman tulis nantinya teman-teman lupa ketika sudah tes wawancara nanti. Jadi sangat penting untuk mereview lagi dan menguasai apa yang teman-teman sudah tulis dalam essay. Tips yang kedua yaitu teman-teman harus menguasai sikap wawancara yang baik dan benar. Itu semua sudah termasuk eye contact, body language, gaya berbicara, intonasi, dan sebagainya. Nah, bagi kamu yang mungkin belum punya banyak pengalaman tentang wawancara, sebaiknya di-googling dulu bagaimana sikap-sikap wawancara yang baik dan benar, agar nantinya teman-teman sudah siap pas menghadapi wawancara LPDP. Karena pada saat wawancara, itu teman-teman akan menghadapi 3 orang pewawancara. Salah satu diantaranya adalah psikolog, sehingga jika teman-teman kurang bisa memberikan kesan yang baik, itu akan berpengaruh ke penilaian nantinya apakah teman-teman berhak mendapatkan beasiswa tersebut atau tidak. Poin yang ketiga yaitu jawaban teman-teman pada saat wawancara jangan terlalu general. Misalnya nih teman-teman ditanya, apa kontribusimu nanti bagi Indonesia? Teman-teman cuma menjawab, saya ingin memberikan yang terbaik, saya ingin berkontribusi di bidang teknik, bidang sains, dan sebagainya. Jawaban-jawaban tersebut masih sangat general, teman-teman masih bisa mengelaborasinya dengan memberikan hal-hal yang praktis, namun sangat menjawab apa yang menjadi visi dan misi teman-teman ke depannya. Teman-teman tidak masalah menjawab, saya ingin kerja di perusahaan A, saya ingin meneliti bagian ini, dan nantinya mungkin akan berkontribusi kepada masyarakat di sini. Nah, jawaban seperti itu jauh lebih recommended daripada jawaban general seperti yang saya contohkan pertama. Poin yang keempat yaitu perhatikan detail. Nah, ini mungkin agak-agak mirip dengan poin ketiga. Ketika di poin 3 tadi, aku kasih saran agar jawaban jangan terlalu general. Selanjutnya, teman-teman harus memperhatikan detail. Perhatikan detail juga termasuk ketika teman-teman selesai nanti, teman-teman mau kerja di mana, itu semua harus teman-teman sudah harus punya plan-plan yang spesifik, sehingga ketika ditanyakan nanti, teman-teman bisa menjelaskannya dengan lengkap dan tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Poin yang kelima adalah jangan gugup. Ini sangat penting, terutama di fase wawancara. Kenapa? Karena ketika wawancara nanti, tidak ada jaminan bahwa pertanyaan yang keluar adalah pertanyaan A, B, C, dan sebagainya. Mungkin sebagai bentuk persiapan, teman-teman misalnya sudah banyak berlatih simulasi atau mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu. Namun, pada saat wawancara nanti, besar juga kemungkinan bahwa pertanyaan-pertanyaan lain yang akan ditanyakan. Karena skop pertanyaannya bisa sangat luas, bisa menyangkut personality Anda, tentang studi, tentang intelektual, tentang moral, tentang nasionalisme, dan sebagainya. Jadi teman-teman jangan sampai gugup, usahakan relax, sehingga ketika nantinya dapat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman masih
bingung atau kaget kenapa ditanyakan seperti itu, teman-teman bisa mempunyai self control untuk menjawabnya dengan baik. Selanjutnya, poin ke-6, ini sebenarnya bukan poin atau fakta ya, aku bingung, yaitu LOA itu tidak menentukan. Jadi kalau teman-teman sebelum menghadapi tes substansial sudah memiliki letter of acceptance dari universitas yang ingin dituju teman-teman, itu tuh sebenarnya belum menjamin bahwa teman-teman akan lebih mudah mendapatkan beasiswanya. Banyak case di mana para peserta sudah mempunyai LOA atau sudah mempunyai skor IELTS, skor TOEFL IBT yang mumpuni, namun pada akhirnya pun mereka gagal. Jadi teman-teman sebaiknya lebih fokus menghadapi tesnya pada waktu itu dan mulai berhenti beranggapan bahwa LOA maupun sertifikat yang tadi itu sudah sangat membantu teman-teman untuk lolos. Poin yang ketujuh adalah berlatih bahasa Inggris. Ini sangat penting terutama bagi teman-teman yang ingin ke luar negeri, karena otomatis wawancara, essay, dan leaderless group discussion-nya itu dalam mode bahasa Inggris. Ini akan sangat jadi batu sandungan ketika ternyata dilihat bahwa teman-teman belum cakap dalam berbahasa Inggris. Namun bukan juga berarti bahwa teman-teman harus sangat pro dalam bahasa Inggris, tidak. Tetapi teman-teman harus sering latihan bagaimana menjawab pertanyaan yang baik dan benar, menggunakan bahasa Inggris, maupun melalui media tertulis, maupun dalam diskusi LGD nanti. Kenapa? Karena kalau teman-teman belum bisa perform dengan baik pada saat tes, pasti akan dipertanyakan bagaimana nantinya jika teman-teman sudah kuliah ke luar negeri, di mana notabene teman-teman harus pakai bahasa Inggris setiap hari gitu. Jadi sebelum tes, usahakan teman-teman udah terus berlatih agar pada saat tes nanti teman-teman bisa memberikan yang terbaik. Nah, poin yang ke-8 adalah beda jurusan itu tidak masalah. Itu aku alamin sendiri bahwa jurusanku pada saat S1 dan jurusan yang aku ambil pada S2 ini berbeda. Namun bersyukur sekali karena LPDP mengakomodir untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Namun tentunya teman-teman harus mempunyai penjelasan yang logis dan memadai mengapa sih teman-teman mengambil jurusan tersebut. Biasanya hal tersebut akan langsung disadari oleh pewawancara dan akan ditanyakan kepada teman-teman. Usahakan teman-teman punya background yang jelas, background kerja atau pengalaman atau skill yang mendukung kenapa teman-teman mengambil jurusan yang berbeda tersebut. Poin yang ke-9 yaitu teman-teman harus menguasai universitas maupun negara yang dituju. Karena ini sering sekali ditanyakan, misalnya, kenapa sih kamu kuliah di negara tersebut? Kenapa sih kamu ambil universitas tersebut atau jurusan tersebut? Teman-teman harus bisa menjelaskan dengan logis tentunya. Jangan sampai terkesan teman-teman tidak mengetahui nantinya akan kuliah, mata kuliah apa sih, terus berapa lama studinya, terus seperti apa kuliah di sana, dan sebagainya. Jadi pemahaman yang lengkap tentang universitas dan negara yang dituju maupun jurusan yang diambil itu sangat penting. Dan poin yang terakhir ialah jika Anda gagal, coba lagi. Karena LPDP itu kasih kesempatan 2 kali buat kamu untuk mengikuti seleksi LPDP. Jika kamu gagal di tes yang pertama, jangan berkecil hati, tapi itu jadikan sebagai acuan untuk kamu memberikan yang lebih baik lagi di tes kedua. Dan banyak case di mana teman-teman mengikuti LPDP sampai 2 kali, dan pada saat mengikuti yang kedua kali dan mereka dapat beasiswanya. Jadi jangan berkecil hati jika kamu tidak lulus pada saat pertama, tapi coba lagi yang terbaik. Analisa dan lihat apa yang menjadi kekuranganmu di saat tes pertama dan perbaiki itu di tes yang kedua. Nah, demikian 10 tips penting dari aku tentang mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, share, and subscribe. Dan ingat bahwa dalam setahun itu ada sekitar 5.000-an orang yang mendapatkan beasiswa LPDP untuk studi di dalam negeri maupun luar negeri.
Kalau mereka semua bisa, kenapa kamu tidak?